warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Nurizo Hasanah, perwakilan dari kelompok 5 akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian hasil kerja kelompok kami dari kelompok 5, yang beranggota saya sendiri, Elvi Nurizo Hasanah, dan teman saya, yakni Dita Retno Wulandari, Penny, Halimah, Resti, dan Rida Gifari, yang akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, susunan acara pada diskusi kita adalah pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 5 kepada Dita Retno Wulandari, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Adapun latar belakangnya adalah sejak kemerdekaan Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa, seperti agresi militer, gerakan separatis, dan ditinjau dari geopolitik dengan posisi geografis, ketahanan nasional mulai dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden pertama. Kemudian pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Menurut kalian 2012. Nah, adapun agensi dari ketahanan nasional melalui bela negara ini, arus globalisasi yang terjadi sekarang seolah-olah membalut suatu negara saling terhubung tanpa batas dan saling tergantung, baik antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, dinamika globalisasi ini terjadi dan mudah masuk ke Indonesia. Perubahan yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan pragmatis dan kohesi. Sekaligus dalam konteks ini Indonesia mendapatkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi pada dasarnya membawa nilai-nilai baru yang berasal dari luar, kemudian masuk ke Indonesia, sehingga nilai-nilai baru tersebut belum tentu akan sesuai dengan kepribadian dan karakter dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-citanya dan tujuan nasional harus memiliki suatu ketahanan nasional dan harus diiringi dengan bela negara. Selanjutnya yaitu adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama tentang pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. 1. Manusia berbudaya dengan aspek alamiah, aspek nasional atau sosial maksud saya, atau kemasyarakatan. Yang kedua, tujuan nasional, falsafat bangsa dan ideologi negara. Yang tercantum pada alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya adalah sejarah akhirnya ketahanan nasional. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SKAD yang sekarang bernama Seskoad menurut Sunardi tahun 1997. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian dan konsepsi ketahanan nasional.
Ketahanan nasional. Dengan konsepsi ketahanan nasional ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana ketahanan nasional Indonesia adalah di mana kondisi Indonesia yang sudah meliputi aspek-aspek kehidupan nasional yang terdiri dari keuletan dan ketangguhan serta kemampuan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan suatu kekuatan nasional dalam menghadapi seluruh permasalahan yang ada di Indonesia, baik hambatan, teroris, maupun yang akan mengancam kelangsungan bagi bangsa dan negara, serta perjuangan yang dijadikan tujuan utama untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya yaitu konsepsi ketahanan nasional, di mana konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan yang seimbang adalah serasi dengan dan selaras dari seluruh aspek kehidupan yang secara menyeluruh yang terpadu berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hakikat nasional. Hakikat nasional Indonesia merupakan kekuatan serta ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi nasional ini merupakan suatu pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halimah. Baiklah, saya akan menjelaskan konteks ketahanan nasional yang terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir atau metode pendekatan. Baiklah, selanjutnya yaitu asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif integral. Yang ketiga, asas mawas diri ke dalam dan keluar. Yang keempat, asas kekeluargaan. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, di mana kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial baik sebagai perseorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral, di mana sistem ini mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, terpadu dalam perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu asas mawas diri ke dalam dan keluar, yang merupakan kehidupan bangsa yang saling berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak yang bersifat positif maupun negatif. Yang keempat, asas kekeluargaan, di mana asas ini mengandung keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Resti. Selanjutnya yaitu unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama, gatra dalam ketahanan nasional. Gatra dalam ketahanan nasional yaitu yang terdiri dari unsur, elemen, atau faktor yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Di antaranya yaitu para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara. Yang A, unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau. Menurut Hans J. Morgenthau, unsur ketahanan nasional terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu faktor tetap, stable factor, terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor berubah atau dynamic factor, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, modal nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Yang B, unsur kekuatan nasional menurut James D. Ray. Menurut
James Lee Ray, unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor juga, yaitu tangible factor terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer, dan intangible factor terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Yang C, unsur kekuatan nasional menurut Palmer and Perkins. Menurut Palmer and Perkins, unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, serta kepemimpinan. Dan yang D, unsur kekuatan nasional menurut Parakas Chandra. Menurut Parakas Chandra, unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu alamiah terdiri atas geografi, sumber daya, dan penduduk. Yang kedua yaitu sosial, terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya, dan moral nasional, dan lain-lain. Ide, inteligensi, dan diplomasi kebijakan kepemimpinan. Yang E, unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan. Menurut Alfred T. Mahan, unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Yang F, unsur kekuatan nasional menurut Celine. Menurut Celine, unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional, dan kemampuan nasional. Dan yang terakhir, unsur kekuatan nasional model Indonesia. Unsur kekuatan nasional model Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang Gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas, yaitu unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah atau tangible yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Sedangkan Pancagatra adalah aspek sosial intangible yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida. Baiklah, selanjutnya pembelaan negara dan makna bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Baiklah, di sini ada unsur dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Peraturan perundang-undangan tentang bela negara, ketentuan atau landasan hukum mengenai bela negara secara tersurat dapat kita ketahui dalam bagian pasal atau batang tubuh Undang-Undang 1945, yaitu Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 perubahan kedua yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang terakhir, Pasal 30 Undang-Undang 1945 perubahan kedua yang secara lengkap sebagai berikut. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kembali kepada Elvi Nurizon. Kesimpulan, bela negara dan ketahanan negara memiliki hubungan yang signifikan dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan negara seperti yang tersingkat dan tersurat. Dalam Alena keempat, pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pengaturan, penyelenggaraan bernegara dengan berlaksanakan ajaran Attagarata. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk membanggakan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ketantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta memperjuangkan mencapai tujuan nasional.
seru. Oke teman-teman, hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Dan untuk bagi yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar yang telah kami sediakan. Saya dan anggota kelompok saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.